Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Oke pemirsa, jadi Mr. Sultan tuh pengen berbagi cerita pemirsa. Intinya Mr. Sultan bisa sampai saat ini seperti ini, kayak begini, itu berkat tuntunan dari ayah ibu, berkat doa-doa mereka juga. Kita jangan sampai yang namanya melupakan mereka lah. Ya, kita malah justru minta doanya biar Allah restu sama kita. Misalnya apa yang kita usahakan biar lancar, biar nggak ada kendala deh. Ya kan doa orang tua penting. Kalau untuk di bidang mainan ini sebenarnya dari saya kelas 4 SD ya, dulu orang tua bikin barangnya, puzzle-puzzle itu yang bongkar pasang mainan anak tuh dulu bikin sendiri, terus saya bantu jualin, itu dari kelas 4 SD itu saya jualan kayak di minggu-minggu pagi tuh. Kalau dulu kan ada orang lari-lari pagi tuh om, kita itu gelar pakai terpal jualan gitu ya, Car Free Day gitu. Kalau sekarang namanya Car Free Day, kalau dulu kan namanya ya minggu pagi aja, lari pagi. Nah itu kan namanya dulu kan Sultan kan bisa dibilang ya orang anak yang sederhana banget lah, yang jajannya kurang, yang jajannya pengen ini nggak bisa beli, pengen itu nggak bisa beli. Akhirnya Mr. Sultan itu berinisiatif untuk ikut jualan barangnya orang tua. Orang tua ya. Itu di Keramat Jati. Di Keramat Jati, Jakarta Timur. Iya. Karena ada ke taman-taman mini. Jadi kita berinisiatif. Begitu awal sih ngeliat orang lari pagi kok rame banget ya, kita ambil main sama temennya. Punya kepikiran kenapa kita nggak jualan di sini nih. Terus kita tanya-tanya sama yang jualan tuh, gimana sih caranya supaya bisa jualan di sini gitu. Oh ternyata hanya duluan aja pada saat itu, mana yang datang lebih pagi ya bisa jualan dari tempat yang kosong gitu. Nah sekarang ini posisi homemade ini ada di Citerep ya Om? Iya di Citerep. Di Citerep ini kita ya seperti rumahan lah, namanya UMKM rumahan ya. Homemade lah ya. Homemade iya, home industry ya. Industri. Iya. Nah hari ini ya lagi produksi apa Om? Saat ini kita lagi ada pesanan donat buat pesanannya toko. Jadi toko itu order bikin donatan dari kayu, dicat warna-warna pastel gitu, warna-warna bright. Ya kita sih ngikutin sesuai pesanan aja ya Om. Apalagi tuh selain donat? Meja belajar ya. Lumayan sih, apa aja yang kayak misalnya dibutuhkan sama toko ya kita sediain, asal itu masih dari kayu ya. Nah Mr. Sultan ini sebenarnya cerita menariknya itu kalau untuk punya home industry sendiri itu udah 9 tahun sih. 9 tahun guys, bukan waktu yang sebentar ya. Itu perihnya ngerasain, senangnya ngerasain, pahitnya juga ngerasain. Ya gitulah namanya perjalanan orang usaha ya. Enggak semua itu mulus, enggak semua langsung sukses, enggak ya. Saya juga sampai saat ini menurut saya masih belum begitu sukses lagi. Maksudnya masih belum lah, masih proses ini. Om, ada berapa jenis mainan Om yang diproduksi di sini ya? Kalau yang udah pernah kita produksi kalau di total ada sekitar 300 ya. 300 mainan itu sesuai dengan kebutuhan yang dipesan oleh customer ya, toko-toko gitu-gitu. Kadang-kadang juga ada juga TK, PAUD gitu ya.
Pesan saya selosin bisa juga. Om, boleh tahu nggak sih Om? Apa tuh? Nah, contohnya kayak misalkan satu toko deh, Iya. itu biasanya pesan berapa banyak sih Om? Biasanya kan kalau toko itu dia ada paketannya. Paketannya itu biasanya kalau yang mau yang gratis ongkir itu kan kita kan harus ada minimal ordernya. Jabodetabek itu 10 juta lah. Iya, pembelanjaan 10 juta misalnya buat melengkapin juga. Sebenarnya mainan edukasi ini kalau cuma sedikit macamnya memang kurang menarik Om, karena dia kan hubungannya sama warna, sama angka, huruf. Nah itu kalau toko itu diisinya banyak model, itu menarik dia kelihatannya. Jadi si pembeli tuh anak-anak tuh seneng lihat, wah warna-warni ini tokonya. Ya begitulah yang udah pernah saya alamin ya, karena dulu pernah punya toko juga dulu di Pasar Gembrong sebelum punya home industry ini. Menurut Om Reja, peluang usaha khususnya mainan Om ya, Yes. di tahun 2023 ini apa sih? Gimana Om? Wah sangat-sangat bagus nih. Menjanjikan Menjanjikan banget kalau menurut saya, karena mainan yang kita jual ini bukan mainan biasa ini. bukan impor ya? Bukan mainan biasa, bukan impor, ini asli handmade dan dia mengedukasi buat mengasah motorik anak. Jadi zaman sekarang itu kan semakin lama semakin modern, semakin maju gitu ya. Udah dikuasai sama gadget rata-rata. Nah, untuk mengalihkan gadget ini si anak-anak itu perlu mainan yang ya seperti ini, edukasi. Ya kan, dia benar-benar mengasah motorik banget. Jadi anak itu jadi lebih berinteraksi sama orang tua, lebih mengenal bentuk, huruf, angka, lebih cepat nangkep, dan dia jadi inisiatifnya berjalan. Dalam artian kan ada mainan yang balak-balak tuh Om ya. Betul. Mainan yang balak-balak dia bisa berimajinasi bikin gapura-gapuraan. Ntar kalau dia punya mainan yang lain seperti kayak apa, boneka-boneka apa sih itu namanya ya, kayak Spiderman atau apa gitu ya. Nah itu bisa sama dia di inisiatifin, di desain, ntar ini taruh di sini, ntar ini di sebelah sini. Ya dibikin bangunannya dari mainan balak-balak disesuaikan. Ya kan? Ya artinya itu memang motorik ya, banget. motorik banget. Jadi imajinasinya dia sangat-sangat jalan untuk menjauhkan gadget juga ya. Betul. Karena gadget itu bisa dibilang sangat berbahaya buat mata ya. Jadi anak-anak kan 24 jam, matanya kan kasihan ya. Nah, orang tua zaman sekarang tuh udah mulai berpikir, oh daripada anak gua sakit matanya atau gimana, atau jadi kecanduan gadget, susah berinteraksi dengan anak, kalau ditanya diem, kalau dipanggil nggak nyaut. Nah itu tuh bahayanya tuh. Inilah fungsinya ya. Nah kalau fungsinya itu, kalau edukasi kan dia didampingi sama orang tua. Nah dia itu begitu didampingi itu jadi berinteraksi antara orang tua dengan anak. Betul. Kedekatan juga gitu. Pernah ngalamin nggak Om? Untung 1.000 perak gitu dulu, zaman dulu tuh. Wah, 100 perak pernah. Hah? Serius Om? Serius. Untung 100 perak? Jadi ceritanya dulu lagi dagang di Taman Mini. Ya karena kita kan dulu kan jualin barang punya orang tua ya. Betul. Nah, kita lihat orang tua kita lagi nggak punya duit gitu kan. Akhirnya kita dagangin biar habis gimana caranya ya kan. Nah betul kita lagi jualan ya, ada aja nih ibu-ibu bawel ya kan. Nawarnya bener-bener nawar banget pokoknya. Iya. Nah di situ kan pada saat itu saya masih sangat-sangat ini ya, masih sangat-sangat polos, teman waktu itu masih sekolah ya. Jadi ibu-ibu itu nawar di bawah harga, di bawah modal. Jadi saya jual 5.000, modalnya waktu itu 3.100. 3.000. Nah terus ibu-ibu itu nawar 2.500, udah otomatis kan nggak dikasih tuh. Tapi kita layanin tetap dengan baik terus. Nah akhir-akhirnya karena ibu-ibu itu benar-benar kekeh pengen beli gitu, tapi pengen murah banget gitu. Akhirnya bisa Sultan jujur aja, Bu maaf Bu, ini modalnya jujur aja saya 3.000 rupiah. Namanya orang jualan harus untung. Akhirnya ibu lebihin deh, terserah buat ibu berapa, buat saya gitu. Yang penting saya jualan untung. Ceritanya kayak gitu. Jadi
Itu tuh Akhirnya lesehan dong ya. lesehan Lesehan. pakai ya kaki lima ya. Kaki lima. Akhirnya ibu itu punya hati yang baik lah itu. Bisa Sultan mikir nggak usah ambil untung banyak-banyak dah, udah yang penting untung. Cuman ibu-ibu satu ini kan jual yang untungnya cuma 100 rupiah. Jadi sama ibu-ibu itu tambah cuma 3.100 dibeli. Itu benar-benar ada 100 peraknya. Tapi nggak apa-apa, namanya kan kita orang jualan ya. Kita harus melayani dengan baik, harus ramah. Untung pernah 100 perak om ya. Nah, Pernah. kalau sekarang untung ratusan juta dong. Atau gimana nih om? Pernah banget. Pada saat itu ya kita kan apa namanya pernah ngerjain pesanan orang, kali pesen banyak buat sumbangan gitu ya. Ya alhamdulillah tuh kerjaan 6 bulan kita keroyok, kita bikin jadi 1 bulan, nah jadinya untung. Nah itu yang alhamdulillahnya ya. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah ada yang mengeluh ya, karena namanya punya usaha dinikmatin, disyukurin. Kalau bisa jangan mengeluh, karena mengeluh itu cuman buat pusing doang. Dan jangan lupa sedekah. Jangan lupa berbagi sama yang nggak punya. Kalau ada rezeki bagi-bagi sama yang membutuhkan lah ya. Banyak kan orang-orang lupa lah gitu. Udah punya pelit gitu. Giliran lagi nggak punya bingung. By the way om, B2 ini waswai. satu lagi om. Satu lagi. Untuk pemesanan, tokonya ada di mana, websitenya. Nah ini nih, tokonya ada di sini. Kalau mau buat jualan lagi, silakan di WA aja langsung. Nanti langsung kita kasih katalognya buat reseller ya. Mudah-mudahan aja pemirsa dan semualah teman-teman yang punya toko bisa coba belajar jualan mainan kayak gini. Ini enak loh dan laku barang. Positif barangnya benar-benar mengedukasi, bikin anak jadi cerdas lah ya. Masuk anak saya ya dari kecil udah dijejelin mainan edukasi nih guys. Itu di belakang lagi ngapain om? Nah ini dia lagi ngecat ya, proses pengecatan itu catnya water based tuh, cat air, jadi aman, ramah lingkungan buat anak dia. Aman buat semua. Terima kasih banyak om Reza. Sama-sama Om Udah Neno. menyempatkan waktunya om. Sama-sama. Semangat. Semangat. Jangan lupa minta restu dari orang tua.